تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabihi wa man ihtada, amma ba'd. Jamaah hadirin sekalian dan anak-anakku yang saya banggakan, berjumpa kembali dengan saya Anas Hidayatullah, dan dalam hari ini akan kami sampaikan hal-hal yang perlu dimengerti oleh jamaah semuanya berkaitan dengan kita di bulan Ramadan pada saat berbuka maupun pada saat bersahur. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan acara silaturahim dan juga sholawat serta salam. Semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Hadirin jamaah dan anak-anakku yang saya banggakan, yang perlu diperhatikan di saat berbuka dan bersahur, ya, di antara hal-hal yang wajib dipelihara di kala berbuka dan bersahur. Yang pertama, tidak menyesakkan perut dan segala jenis makanan sekaligus saat berbuka. Jadi pada saat kita berbuka, biasanya kita banyak sekali makanan yang kita siapkan. Seakan-akan itu akan kita santap semuanya, ya. Nah, itu apabila nanti dalam berbuka puasa kita makanan tidak terkontrol, semuanya yang kita siapkan kita makan, maka itu nanti akan bisa menjadikan sakit perut dan tidak sehat. Oleh karenanya, maka dilarang kita menyesakkan perut. Maksudnya menyesakkan perut, ya, kita makan sampai penuh perut, ya, dengan segala jenis makanan sekaligus saat berbuka. Ingat, karena dalam perut itu, ya, ada 3 bagian, ya, ada untuk makanan, ada untuk air, dan ada untuk udara. Maka tidak dibenarkan kita makan sampai menyesakkan perut. Yang keduanya, tidak memakan makanan yang pedas, yang terlalu banyak daging. Nah, ini juga terlalu pedas, ini juga bisa membuat sakit perut, bisa melilit, ya. Terlalu banyak daging juga kurang bagus, ya. Juga yang ketiga, tidak terus-menerus mengisi perut antara saat berbuka dan saat bersahur. Jadi dari mulai kita berbuka sampai sahur itu boleh dikatakan non-stop makannya, ya. Mumpung malam boleh makan, dia ngemil aja terus, makan terus, ya. Itu juga tidak boleh atau tidak dibenarkan, kurang bagus buat kesehatan. Yang keempatnya, kita tidak langsung bersahur pada saat terbangun.
dan setelah makan langsung kembali tidur. Nah, ini juga kadang-kadang anak-anak ini ya, jangan dibiasakan setelah makan sahur terus tidur lagi. Maka yang baik tidak langsung bersahur pada saat terbangun. Jadi dari kita bangun tidur hendaknya tidak langsung sahur. Bangun tidur ya kita berdoa, doa bangun tidur. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, setelah bangun berdoa, masih tiduran, dari tiduran ya mulai melihat, mulai mengingat, ya gerak-gerak, baru mulai duduk. Nah, duduk baru mulai ke kamar mandi, ya berwudu atau membersihkan ya. Karena saat tidur kita tidak tahu, bahkan mungkin ada kecoa, ada kotoran cicak dan lain sebagainya. Kita ke kamar mandi untuk membersihkan. Dan setelah kita sudah siap untuk sahur, kita baru makan sahur. Dan setelah sahur tidak tidur kembali, ya. Jangan langsung tidur kembali. Kalau baru makan, jangan langsung tidur, tidak sehat nantinya. Selanjutnya yang kelima, bacalah ayat-ayat Al-Quran sampai masuk waktu subuh. Nah, sambil menjelang subuh, kita baca Al-Quran, kita tadarus Al-Quran. Kemudian yang keenam, berbukalah dengan makanan yang panas atau hangat ya, dan cair. Contohnya kita minum teh anget, susu yang anget, sup ya, atau kolak biasanya yang anget. Nah, itu disunahkan yang anget. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, kita segera bersolat maghrib selesai makan kecil dan makan secara penuh selesai sholat maghrib. Jadi pada saat kita berbuka puasa hendaklah kita makan kecil saja dulu ya. Makan kecil dulu, kita mungkin minum, terus makan kolak, ya, yang tidak makanan berat lah, yang tidak mengenyangkan. Dikhawatirkan nanti pada sholat maghrib kita pas sujud atau ruku, wah bisa keluar itu karena kekenyangan ya. Maka cukup makanan kecil saja, minum dan makan kecil. Setelah itu setelah itu kita baru melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru kita melanjutkan untuk makan berat, makan nasi dan lain sebagainya. Yang kedelapan, jagalah waktu bersahur, tidak sampai terpaksa makan pada saat imsak dimulai. Jadi harus kita pahami bersama bahwa yang baik sahur itu waktunya adalah di akhir ya. Tapi kita juga harus paham, jangan sampai sudah di akhir-akhir imsak, sehingga nanti makannya jadi cepat atau makannya jadi terburu-buru karena imsak. Ya, kita cari waktu yang cukup kira-kira untuk makan sampai imsak. Terus yang terakhir atau yang kesembilan, sediakanlah makanan untuk sahur yang layak. Maksudnya layak ya, memenuhi untuk keperluan anggota tubuh kita. Karena untuk seharian kita tidak makan dan tidak minum, maka harus dalam bersahur itu makanan yang layak, yang kira-kira cukup untuk kebutuhan tubuh kita dalam aktivitas sehari. Itu ada 9 yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan untuk selanjutnya kami sampaikan sebuah pantun ya. Purbalingga kotanya bersih, masyarakatnya ramah dan juga sopan. Cukup sekian, terima kasih. Salah dan khilaf
tolong dimaafkan. Demikian, dan tidak lupa kami mengajak untuk sedekah istiqomahnya supaya subscribe pada jamaah hadirin dan anak-anakku semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.